Angin malam di pemakaman itu selalu terasa berbeda. Pak Rohmat sudah terbiasa. Sudah lebih dari 10 tahun ia menjadi penjaga TPU kecil di pinggiran desa itu. Bau tanah basah, suara jangkrik, bahkan bisikan dedaunan. Semuanya sudah seperti bagian dari hidupnya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Ia berdiri di antara deretan nisan tua, memegang senter yang cahayanya mulai redup. Malam sudah lewat pukul 11. Ia sebenarnya tidak berniat berkeliling. Tapi sejak sore, pikirannya tidak tenang. Tagihan listrik menumpuk. Uang sekolah anaknya belum dibayar. Istrinya tadi siang hanya diam saat ia bilang belum punya uang. Diam yang lebih menyakitkan daripada marah. "Besok gimana, Pak?" Suara istrinya terngiang. Pak Rohmat menghela napas panjang, menatap tanah di sekitarnya. "Ya Allah, aku cuma butuh jalan keluar," gumamnya pelan. Langkahnya terhenti. Di depannya, ada satu kuburan baru. Tanahnya masih merah gelap, belum benar-benar padat. Ia ingat betul, itu kuburan seorang pemuda yang meninggal mendadak 2 hari lalu. Harusnya tidak ada yang aneh. Tapi malam itu, tanahnya bergerak. Pak Rohmat menyipitkan mata. "Apa?" Ia mendekat perlahan. Cahaya senter diarahkan ke permukaan tanah. Ada bagian yang seperti berdenyut pelan. Naik, turun, seperti sesuatu di bawahnya sedang bernapas. Dada Pak Rohmat langsung terasa sesak. "Ini, tikus?" Gumamnya mencoba masuk akal. Ia melangkah lebih dekat. Sepatu karetnya menekan tanah lembab, meninggalkan jejak basah. Angin berhenti. Suara jangkrik hilang. Ini terlalu sunyi. Tanah itu kembali bergerak. Lebih jelas kali ini. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Pak Rohmat menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Cuma tanah, bisiknya, seperti meyakinkan diri sendiri. Ia berlutut perlahan. Senter ia taruh di samping nisan. Cahaya miring menerangi permukaan kuburan itu. Bayangan nisan terlihat memanjang, seperti sosok yang berdiri. Pak Rohmat tidak sadar. Tangannya bergerak, perlahan, mendekat ke tanah. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan yang dingin dan basah itu, "Pak Rohmat." Ia langsung tersentak. Tubuhnya kaku. Suara itu, jelas, pelan, tapi tepat di telinganya. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya barisan kuburan gelap dan pohon-pohon tua yang diam membisu. Napasnya memburu. "Siapa?" Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Hanya angin pelan yang kembali bergerak. Pak Rohmat menelan ludah, mencoba berdiri. Tapi sebelum ia sempat bangkit, "Pak Rohmat." Suara itu lagi. Kali ini, dari bawah. Dari tanah yang ia sentuh. Jantungnya seperti berhenti. Ia menatap permukaan kuburan itu. Tanahnya bergetar. Lebih kuat. Lebih hidup. Seperti ada sesuatu yang benar-benar ingin keluar. "Ini, nggak mungkin," bisiknya panik. Ia mencoba menarik tangannya. Tapi terlambat. Grab. Sesuatu dari dalam tanah mencengkeram pergelangan tangannya. Keras. Dingin. Basah. Pak Rohmat menjerit. "Ah." Ia mencoba menarik, tapi genggaman itu semakin kuat. Tanah di sekitar tangannya retak. Seperti tangan lain sedang mencari jalan keluar. "Lepas. Lepas," teriaknya panik. Senter jatuh, berguling, cahayanya berputar liar menerangi wajahnya yang pucat. Dari dalam tanah, muncul bentuk. Seperti jari. Pucat, kotor, membusuk. Mencengkeramnya dari bawah. "Jangan pergi." Bisikan itu kini terdengar tepat di kepalanya. Bukan di telinga. Di dalam. Pak Rohmat menangis ketakutan. Nafasnya putus-putus. Ia menarik sekuat tenaga. "Kamu siapa? Lepasin aku." Tanah di sekitarnya mulai bergerak lebih luas.
Seolah seluruh kuburan itu hidup. Seolah ada lebih dari satu yang mencoba keluar. Cahaya senter berhenti mengarah ke lubang kecil tempat tangannya terjebak. Dan di sana, untuk sepersekian detik, Pak Rohmat melihat sesuatu. Wajah, atau sisa wajah. Tanpa mata, tanpa bentuk jelas. Hanya rongga gelap yang menatapnya dari dalam tanah. Ia menjerit histeris. Dengan sisa tenaga, ia menarik tangannya sekuat mungkin. Dan, bruk, ia terjatuh ke belakang. Tangannya lepas. Ini, semua kembali diam. Tidak ada lagi gerakan. Tidak ada lagi suara. Hanya napasnya yang terengah-engah. Pak Rohmat terduduk di tanah, menatap tangannya. Kotor, penuh lumpur. Tapi, ada sesuatu yang lain. Bekas genggaman. Seperti sidik jari yang membusuk. Ia perlahan menoleh ke arah kuburan itu. Tanahnya sudah diam. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di permukaannya, ada bekas lubang kecil. Seperti sesuatu baru saja keluar, atau masuk kembali. Pak Rohmat bangkit dengan gemetar, mundur perlahan. Matanya tidak lepas dari kuburan itu. Ini, mimpi, ini pasti mimpi, gumamnya. Tapi langkahnya terhenti lagi. Dari belakangnya, terdengar suara pelan. Langkah kaki, perlahan, berat, seperti menyeret. Pak Rohmat tidak berani menoleh. Napasnya tertahan. Suara itu semakin dekat. Sangat dekat. Lalu, Pak Rohmat. Bisikan itu tepat di belakang telinganya. Ia membeku. Dan saat ia perlahan mulai menoleh, dari dalam kuburan yang tadi ia tinggalkan, tanah kembali bergerak. Dan kali ini, lebih dari satu tangan muncul dari dalamnya. Pak Rohmat tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di rumah. Yang ia ingat hanya satu. Lari. Lari tanpa menoleh, tanpa berani berhenti, meninggalkan kuburan itu dalam gelap. Nafasnya masih terengah saat ia menutup pintu rumah keras-keras malam itu. "Ibu, buka pintu." Suaranya bergetar waktu itu. Istrinya, Siti, membuka dengan wajah cemas. "Loh, Pak, kenapa? Kok kayak dikejar setan?" Pak Rohmat tidak menjawab. Ia langsung masuk, menutup pintu, lalu menyandarkan punggungnya dengan napas berat. Matanya kosong, seperti baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. "Pak?" Suara istrinya melembut, tapi ada ketakutan di dalamnya. Enggak apa-apa," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Ia masuk ke kamar, meninggalkan istrinya yang masih menatapnya dengan bingung. Malam itu, ia tidak tidur. Pagi datang, tapi rasa takut itu tidak pergi. Pak Rohmat duduk di teras, menatap jalan desa yang mulai ramai. Suara motor, anak-anak sekolah, ibu-ibu lewat sambil membawa belanjaan. Normal. Semuanya normal. Seharusnya. Tangannya masih terasa dingin. Bekas cengkeraman itu masih ada. Ia menutupinya dengan lengan baju, tidak ingin istrinya melihat. "Pak, sarapan dulu?" panggil Siti dari dalam. "Iya," jawabnya pelan. Ia masuk, duduk di meja makan. Anak laki-lakinya, Dimas, sedang makan dengan lahap. "Pak, nanti sore aku latihan bola ya," kata Dimas santai. Pak Rohmat hanya mengangguk. Ia mencoba makan. Tapi setiap kali sendoknya mendekati mulut, bayangan tangan dari dalam tanah itu muncul lagi di kepalanya. Pucat, basah, mencengkeram. Ia langsung meletakkan sendoknya. "Pak, kok nggak dimakan?" tanya Siti curiga. "Lagi nggak enak badan?" jawabnya pelan. Siti menatapnya lama. "Kamu dari semalam aneh." Pak Rohmat menghindari tatapannya. "Aku cuma capek." Tapi ia tahu, itu bukan capek. Itu takut. Dan rasa itu tidak hilang. Malam kedua datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Pak Rohmat berusaha tidur lebih awal. Ia mematikan lampu kamar, memejamkan mata,
mencoba memaksa dirinya percaya bahwa semua yang terjadi semalam hanya halusinasi, hanya pikiran lelah, hanya efek stres. Tapi, srek, matanya langsung terbuka. Suara itu, pelan, panjang, seperti sesuatu diseret di lantai. Ia menahan napas, mendengarkan. Ini, beberapa detik, lalu, suara tangisan, pelan, tertahan, seperti seseorang menangis sambil menutup mulutnya. Dari luar kamar, Pak Rohmat duduk perlahan. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada bayangan. Tapi suara itu jelas. Tangisan, perempuan, atau sesuatu yang menyerupai perempuan. Siapa itu? Suaranya hampir tidak terdengar. Tangisan itu berhenti. Mendadak, lalu sunyi. Pak Rohmat bangkit pelan, berjalan ke pintu. Tangannya gemetar saat mendorongnya sedikit lebih terbuka. Ruang tamu gelap. Ia melangkah keluar. "Kamu?" panggilnya pelan, mengira itu istrinya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tengah. Kosong. Semua pintu tertutup. Ia menuju dapur. Kosong. Tapi, tangisan itu lagi. Kali ini, dari dekat. Sangat dekat. Pak Rohmat membeku. Suara itu, bukan dari luar ruangan. Itu, dari dalam rumah. Lebih tepatnya, dari lantai. Ia menunduk perlahan. Lantai keramik itu dingin. Diam. Tapi suara tangisan itu, seperti merembes dari bawahnya. Seperti ada seseorang di bawah lantai. Menangis. Memanggil. "Pak Rohmat." Ia mundur cepat. Enggak mungkin, gumamnya panik. Ia langsung membuka lampu. Klik. Cahaya menyala. Dan semuanya kembali normal. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Hanya rumah biasa. Ini, Pak Rohmat berdiri di tengah ruangan. Napasnya tidak beraturan. Ia menatap lantai lama. Ini cuma mimpi, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Tapi ia tidak yakin lagi. Pagi berikutnya, Siti sedang menyapu rumah. Pak Rohmat duduk diam, matanya sayu. Ia hampir tidak tidur semalaman. "Pak," panggil Siti tiba-tiba. Nada suaranya berubah. "Ada sesuatu." Pak Rohmat menoleh. "Ada apa?" Siti tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke lantai ruang tengah. "Ini, kamu yang bikin." Pak Rohmat berdiri, berjalan mendekat. Dan saat ia melihatnya, darahnya seperti berhenti mengalir. Di lantai keramik itu, ada jejak. Tanah, basah, hitam kecoklatan. Membentuk pola seperti bekas tangan, dan seretan. Seolah ada sesuatu yang merangkak di atas lantai. Dari pintu depan, masuk, menuju ke dalam rumah. Pak Rohmat tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar hebat. Karena ia tahu persis tanah itu. Itu bukan tanah biasa. Itu, tanah kuburan. Siti menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, ini dari mana?" Pak Rohmat tidak menjawab. Matanya hanya mengikuti jejak itu. Pelan. Masuk ke dalam rumah. Masuk ke arah kamar. Dan berhenti, tepat di depan pintu kamarnya. Pak Rohmat menatap lantai dengan tubuh gemetar. Karena jejak tanah kuburan itu tidak berhenti di luar, melainkan berasal dari dalam kamarnya sendiri. Jejak tanah itu masih ada. Pak Rohmat tidak membersihkannya. Bukan karena malas, tapi karena takut. Sejak pagi tadi, ia hanya duduk diam di kursi ruang tamu, menatap lantai yang kotor oleh tanah kuburan itu. Siti sudah mencoba mengepel, tapi anehnya, bekasnya tidak benar-benar hilang. Seperti meresap. Seperti menempel bukan di lantai, tapi di rumah itu sendiri. "Pak, ini nggak normal?" Suara Siti pelan, hampir berbisik. Pak Rohmat tidak menjawab. Matanya kosong.
Pikirannya masih terjebak pada satu hal, jejak itu berasal dari dalam kamarnya. Dari dalam. Artinya, sesuatu sudah masuk. Malam sebelumnya kembali menghantui pikirannya. Tangisan itu. Suara dari bawah lantai. Dan yang paling membuatnya tidak bisa bernapas. Suara yang memanggil namanya. Ia mengusap wajahnya kasar. Cuma pikiran, gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan pintu. Pak Rohmat dan Siti langsung saling menatap. Ketukan itu pelan. Tidak terburu-buru, tapi terasa berat. Seperti orang yang tahu pintu itu pasti akan dibuka. Siapa? Ya? Tanya Siti ragu. Pak Rohmat berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat, seperti setiap langkah mendekatkannya pada sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia membuka pintu. Pelan. Di depan rumah, berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, rambutnya putih panjang tak teratur. Ia mengenakan baju lusuh berwarna gelap, dengan kain sarung yang tampak kotor di bagian bawah. Tapi yang paling mencolok, matanya tajam, seperti melihat lebih dari sekadar tubuh. Assalamualaikum, suara lelaki itu rendah. Pak Rohmat terdiam sejenak. Waalaikumsalam. Pak Rohmat, ya? Tanya lelaki itu, seolah sudah tahu jawabannya. Pak Rohmat mengernyit. Iya, tapi, Bapak siapa? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Saya cuma orang yang lewat, tapi saya tahu, rumah ini lagi nggak tenang. Jantung Pak Rohmat langsung berdegup keras. Siti dari dalam rumah ikut mendekat, wajahnya tegang. Maksudnya apa, Pak? Tanya Siti hati-hati. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia malah menunduk sedikit, menatap lantai rumah dari ambang pintu. Tatapannya berhenti pada jejak tanah. Senyumnya melebar sedikit. Sudah masuk, ya? Pak Rohmat mundur satu langkah. Bapak tahu ini apa? Suaranya mulai gemetar. Lelaki tua itu mengangkat wajahnya. Tahu, karena bukan pertama kali saya lihat. Ini. Angin sore terasa dingin tiba-tiba. Pak Rohmat menelan ludah. Ini, dari kuburan? Tanyanya pelan. Lelaki itu mengangguk pelan. Bukan cuma tanahnya yang ikut. Kalimat itu seperti menampar dada Pak Rohmat. Siti langsung memegang lengan suaminya. Pak, jangan didengerin, bisiknya panik. Tapi Pak Rohmat tidak bisa berpaling. Ada sesuatu dalam nada suara lelaki itu. Tenang, yakin. Seolah semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Masuk dulu, Pak, kata Pak Rohmat akhirnya, tanpa sadar. Siti menatapnya kaget. Pak, udah, jawabnya singkat. Lelaki tua itu melangkah masuk. Pelan. Langkahnya hampir tidak bersuara, tapi setiap pijakannya terasa berat di hati Pak Rohmat. Ia duduk di kursi kayu. Matanya kembali menyapu lantai. Ini baru awal, katanya pelan. Pak Rohmat duduk di depannya. Apa maksudnya? Lelaki itu menatapnya dalam. Kamu sudah menyentuhnya, kan? Pak Rohmat membeku. Tangannya refleks menggenggam pergelangan yang dulu dicengkeram dari dalam tanah. Kuburan yang tanahnya masih hidup. Lanjut lelaki itu. Yang memanggil namamu. Siti langsung mundur pelan, wajahnya pucat. Pak, kita usir aja orang ini, bisiknya. Tapi Pak Rohmat justru semakin condong ke depan. Bapak tahu dari mana? Suaranya serak. Lelaki itu tersenyum tipis. Karena kamu sekarang sudah terhubung. Hening. Kalimat itu menggantung. Mengerikan. Terhubung? Dengan apa? Tanya Pak Rohmat pelan. Lelaki tua itu menatap lurus ke matanya. Dengan yang di dalam tanah. Napas Pak Rohmat tercekat. Yang kamu pegang itu bukan sekadar tanah. Itu, pintu. Ini, hanya detak jam di dinding yang terdengar. Dan pintu itu, lanjutnya, tidak akan menutup sendiri.
Siti mulai menangis pelan. "Pak, kita salah. Kita harus pergi dari rumah ini." Tapi Pak Rohmat tidak bergerak. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya takut, tapi juga penasaran. "Kalau nggak menutup, terus gimana?" tanyanya pelan. Lelaki itu tersenyum lagi. Kali ini, lebih lebar. "Bisa dikendalikan." Pak Rohmat mengangkat kepala. "Apa? Kamu butuh uang, kan?" Suara lelaki itu datar. Kalimat itu tepat mengenai titik terlemah Pak Rohmat. Ia terdiam. Wajah anaknya terlintas. Tagihan. Kehidupan. Semua tekanan yang selama ini ia pendam. Apa hubungannya? Suaranya pelan. Lelaki itu sedikit condong ke depan. Ada cara memanfaatkan tanah itu. Siti langsung menggeleng keras. "Jangan, Pak, jangan dengerin." Tapi Pak Rohmat tidak bisa berhenti. "Apa caranya?" Sunyi sejenak. Lelaki tua itu berbisik pelan, "Pesugihan." Kata itu menggantung di udara. Berat, dingin, tidak asing, tapi selalu menakutkan. "Pesugihan, tanah kuburan." Lanjutnya, "Bukan sekadar ambil kekayaan, tapi meminjam dari mereka yang sudah di dalam." Pak Rohmat menelan ludah. "Apa yang harus dibayar?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. "Semua yang kamu pinjam akan diminta kembali." Ruangan itu terasa semakin sempit. Siti menangis pelan di belakang. Pak Rohmat memejamkan mata sejenak. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya. Tapi, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini, ia melihat kemungkinan jalan keluar. Aturannya, suara Pak Rohmat pelan, hampir tidak terdengar. Lelaki tua itu menatapnya puas, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Ia membuka mulut untuk menjawab, lalu berhenti. Matanya menatap Pak Rohmat dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. "Dulu, ayahmu juga pernah hampir melakukan hal yang sama." Pak Rohmat langsung membuka mata. "Apa?" Tubuhnya menegang. "Bapak tahu ayah saya?" Suaranya berubah. Lelaki itu tersenyum tipis. Lalu menyebut satu nama. Pelan. Jelas. Nama yang tidak pernah Pak Rohmat ceritakan ke siapapun di desa ini. Nama almarhum ayahnya. Pak Rohmat membeku di tempat, karena lelaki itu menyebut nama ayahnya dengan tepat. Padahal ia tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun. Nama itu masih terngiang. Nama ayahnya. Pak Rohmat duduk diam sejak lelaki tua itu pergi. Tidak ada pamit yang jelas, tiba-tiba saja ia berdiri, berjalan keluar, dan menghilang di ujung jalan seperti kabut yang tertiup angin. Tapi kata-katanya tertinggal dan menempel. "Dulu ayahmu juga hampir melakukan hal yang sama." Hampir. Artinya, belum sempat? Atau gagal? Pak Rohmat mengusap wajahnya keras-keras. "Pak?" Suara Siti memecah lamunannya. Ia berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya masih pucat sejak percakapan tadi. "Kita nggak boleh lanjut, Pak. Orang itu nggak benar." Pak Rohmat tidak langsung menjawab. Matanya masih kosong, tapi pikirannya berputar cepat. "Dia tahu tentang ayahku?" gumamnya pelan. Siti menggeleng. "Itu justru makin bahaya. Orang kayak gitu biasanya cari celah, cari orang yang lagi susah." Pak Rohmat menatap istrinya. "Aku memang lagi susah." Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur. Telanjang. Siti terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada bantahan. Karena itu kenyataan. Siang itu, Pak Rohmat pergi ke kota. Ia harus. Tagihan listrik sudah lewat batas. Jika tidak dibayar hari ini, listrik akan diputus. Ia berdiri di depan loket pembayaran dengan tangan gemetar. "Totalnya sekian, Pak," kata petugas datar. Pak Rohmat membuka dompet. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang kecil.
Tidak cukup. Ia menunduk. Bisa? Nanti sore saya bayar? Tanyanya pelan. Petugas menggeleng. Maaf, Pak. Sudah lewat jatuh tempo. Pak Rohmat mengangguk lemah. Ia keluar tanpa berkata apa-apa. Di luar, panas terasa menyengat. Tapi yang lebih panas adalah rasa tertekan di dadanya. Ia duduk di pinggir jalan, menatap kosong. Suara lelaki tua itu kembali muncul di kepalanya. Ada cara memanfaatkan tanah itu. Pak Rohmat memejamkan mata. Tidak, ini salah. Ini bukan jalan. Tapi, kalau bukan itu, apa lagi? Sore hari, ia kembali ke rumah dengan langkah berat. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Bu, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia masuk ke dalam. Siti sedang duduk di ruang tengah, memegang sapu, tapi tidak menyapu. Matanya menatap lantai. Jejak tanah itu masih ada. Tidak hilang. Bahkan, terlihat lebih gelap. Belum bersih? Tanya Pak Rohmat pelan. Siti menggeleng. Udah aku pel berkali-kali. Ia menelan ludah. Semakin dibersihin, malah makin jelas. Pak Rohmat menatap lantai itu lama. Ada sesuatu yang salah. Bukan hanya kejadian tadi malam, tapi semuanya. Seolah rumah ini perlahan berubah. Dan pusatnya adalah dia. Malam datang. Lampu ruang tamu menyala redup. Pak Rohmat duduk sendirian, sementara Siti sudah masuk kamar bersama Dimas. Ia tidak ikut. Ia tidak berani. Setiap kali ia mendekati kamar, ia teringat jejak tanah itu, yang berasal dari dalam sana, dari tempat mereka tidur. Tangannya menggenggam lutut. Pikirannya kacau. Ia ingin percaya semua ini bisa berhenti. Tapi suara tangisan semalam masih terasa nyata. Dan lelaki tua itu bukan orang biasa. Pesugihan, bisiknya pelan. Kata itu terasa berat di mulutnya. Kotor, menakutkan, tapi menggoda. Tiba-tiba, Pak. Suara kecil. Pak Rohmat langsung menoleh. Dimas berdiri di pintu kamar, matanya setengah mengantuk. Kenapa, Mas? Tanya Pak Rohmat cepat. Dimas berjalan pelan mendekat. Pak, tadi ada yang nangis lagi? Dada Pak Rohmat langsung sesak. Kamu dengar juga? Suaranya menegang. Dimas mengangguk. Dari bawah tempat tidur. Pak Rohmat berdiri cepat. Udah, masuk lagi. Jangan dipikirin. Tapi Dimas tidak bergerak. Ia menatap ayahnya. Pak, itu siapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam keras. Pak Rohmat tidak bisa menjawab, karena ia sendiri tidak tahu. Malam semakin larut. Pak Rohmat akhirnya masuk kamar. Ia berbaring di sebelah Dimas yang sudah tidur, sementara Siti masih terjaga, menatap langit-langit. Kamu mikir soal itu, ya? Bisik Siti. Pak Rohmat tidak menjawab. Siti menoleh. Pak, jangan. Suara Siti hampir pecah. Kita miskin gak apa-apa, tapi jangan yang begitu. Pak Rohmat memejamkan mata. Air hangat mulai terasa di sudut matanya. Ia lelah. Sangat lelah. Menjadi kepala keluarga, tapi tidak mampu memberi. Kalau aku gak punya pilihan, bisiknya pelan. Siti langsung memegang tangannya. Kamu masih punya pilihan. Pak Rohmat tidak yakin lagi. Tiba-tiba, Dimas menggeliat, tubuhnya bergerak gelisah. Mas! Siti langsung bangun. Pak Rohmat ikut duduk. Dimas? Tubuh anak itu panas. Sangat panas. Pak, ini panas banget, kata Siti panik. Dimas mulai mengigau. Kak, jangan tarik. Pak Rohmat membeku. Mas, kamu ngomong apa? Suaranya gemetar. Dimas menggeliat lebih keras. Tangannya seperti menolak sesuatu. Jangan, dari bawah, gelap. Siti mulai menangis. Pak, ini kenapa?
Pak Rohmat tidak bisa menjawab, karena di kepalanya, satu hal mulai tersambung. Tanah, kuburan, suara dari bawah. Dan sekarang, anaknya. Ia menggenggam tangan Dimas. Dingin, meski tubuhnya panas. Pak, suara Siti putus. Ada yang gak beres? Pak Rohmat menatap wajah anaknya. Dan untuk pertama kalinya, rasa takutnya berubah. Bukan hanya takut pada sesuatu yang tidak terlihat, tapi takut kehilangan. Dan di saat itu juga, suara lelaki tua itu kembali terngiang. Semua yang kamu pinjam akan diminta kembali. Padahal, ia belum mengambil apapun. Belum. Pak Rohmat menatap anaknya yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Dan untuk pertama kalinya ia sadar, sesuatu mungkin sudah mulai menagih. Bahkan sebelum ia menerima tawaran itu, panas tubuh Dimas belum turun. Sudah 2 hari. Obat dari warung tidak mempan. Kompres air hangat hanya membuatnya diam sesaat, lalu kembali mengigau. Kadang ia meronta kecil, seperti menolak sesuatu yang tidak terlihat. Dan yang paling membuat Pak Rohmat tidak bisa berpikir jernih, Dimas terus menyebut hal yang sama. Jangan, dari bawah. Setiap kali itu keluar dari mulut anaknya, dada Pak Rohmat seperti diremas. Ia tahu ini bukan sakit biasa, tapi ia juga tahu penyebabnya. Dan itu membuatnya semakin tidak punya pilihan. Sore itu, rumah terasa berat. Udara pengap. Bau tanah lembab seperti tidak pernah benar-benar hilang, meski lantai sudah berkali-kali dipel. Siti duduk di samping Dimas, mengusap kening anaknya. Pak, kita ke puskesmas aja. Suaranya lemah. Pak Rohmat berdiri di dekat pintu. Diam. Uang. Itu masalahnya. Ia tidak punya cukup. Besok? Jawabnya singkat. Siti langsung menatapnya. Besok? Kalau kenapa-kenapa gimana? Nada suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, ada kemarahan. Pak Rohmat tidak membalas. Ia hanya menunduk. Karena ia tahu, ia salah. Tapi ia juga tahu, ia tidak mampu. Dan di tengah semua itu, satu hal terus muncul di pikirannya. Pesugihan. Malam Jumat tiba. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Seperti tahu, sesuatu akan terjadi. Pak Rohmat berdiri di depan rumah, menatap jalan menuju pemakaman. Sepi. Tidak ada orang lewat. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Siti keluar dari dalam rumah. Pak, jangan pergi. Suaranya bergetar. Pak Rohmat tidak menoleh. Aku harus. Ini bukan jalan keluar. Siti mendekat, hampir menangis. Pak Rohmat akhirnya menoleh. Matanya lelah. Tapi ini satu-satunya yang aku punya sekarang. Siti menggeleng keras. Kita cari cara lain. Pak Rohmat tersenyum tipis. Kalau ada, aku nggak akan begini. Ini. Kalimat itu menutup semua kemungkinan. Siti terdiam. Air matanya jatuh pelan. Pak Rohmat menarik napas panjang. Aku cuma mau coba sekali, katanya pelan. Kita butuh ini. Ia berbalik, melangkah, meninggalkan rumah, dan segala yang ia tahu benar. Jalan menuju pemakaman terasa lebih panjang malam itu. Lampu senter di tangannya bergoyang mengikuti langkahnya yang tidak stabil. Setiap suara kecil terasa besar. Setiap bayangan terlihat bergerak. Tapi ia tidak berhenti. Tidak bisa. Karena di belakangnya, ada anaknya yang sakit. Ada keluarga yang menunggu. Dan di depannya, ada pilihan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Pemakaman itu sunyi. Lebih sunyi dari biasanya. Seolah menunggu. Pak Rohmat melangkah masuk, napasnya berat. Matanya langsung mencari kuburan baru. Ia menemukannya. Tanahnya masih merah. Masih basah. Masih segar. Ia berdiri di depannya. Diam. Lama. Tangannya gemetar.
Suara lelaki tua itu kembali terngiang, ambil segenggam tanah dari kuburan yang baru. Pak Rohmat menelan ludah. Ia berlutut perlahan. "Maaf," bisiknya. "Entah untuk siapa. Mungkin untuk dirinya sendiri. Atau untuk yang ada di bawah." Tangannya mulai turun, menyentuh tanah. Dingin, basah, dan berbeda. Seperti ada denyut halus di dalamnya. Pak Rohmat menahan napas. Tapi kali ini, ia tidak menarik tangannya. Ia menggenggam tanah itu. Segenggam penuh. Berat, lebih berat dari yang seharusnya. Seperti bukan hanya tanah. Seperti ada sesuatu yang ikut tergenggam. Ia berdiri cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingat aturan itu. Tidak boleh menjatuhkan tanah. Tidak boleh menoleh jika ada yang memanggil. Pak Rohmat mulai berjalan. Cepat. Sangat cepat. Senter di tangannya bergoyang liar. Langkahnya tidak beraturan. Tapi ia terus maju. Keluar dari pemakaman. Beberapa langkah dari gerbang. "Pak Rohmat." Suara itu muncul. Pelan. Dari belakang. Pak Rohmat membeku sesaat. Napasnya langsung tertahan. Ia ingat. Tidak boleh menoleh. Ia menutup matanya sejenak. Lalu berjalan lagi. Lebih cepat. "Pak Rohmat." Suara itu lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Seperti tepat di belakangnya. Langkah Pak Rohmat semakin cepat. Tangannya mencengkeram tanah itu lebih kuat. Jangan jatuh. Jangan menoleh. Itu satu-satunya yang ia pegang sekarang. Tunggu. Suara itu berubah. Bukan sekadar memanggil. Tapi memohon. Pak Rohmat hampir berhenti. Hampir. Tapi ia menggertakkan gigi. "Bukan urusanku," bisiknya. Ia terus berjalan. Gerbang pemakaman sudah di depan. Beberapa langkah lagi. Beberapa langkah. Dan semuanya selesai. Atau baru dimulai. Tepat saat ia hampir keluar dari area kuburan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini sangat jelas. Sangat dekat. "Pak Rohmat, tunggu." Dan langkah kaki terdengar mengikuti tepat di belakangnya. Langkah kaki itu terus mengikuti. Pak Rohmat tidak menoleh. Tidak sekalipun. Ia hanya berjalan cepat, hampir berlari, keluar dari area pemakaman. Nafasnya terengah, tangan kanannya mencengkeram segenggam tanah itu sekuat mungkin. "Pak Rohmat." Suara itu masih ada. Dekat. Terlalu dekat. Seperti menempel di punggungnya. Tapi ia ingat aturan itu. Jangan menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar patuh. Begitu ia melewati gerbang pemakaman, suara itu hilang. Mendadak. Seperti tidak pernah ada. Pak Rohmat berhenti. Pelan. Nafasnya berat, dadanya naik turun. Ia tidak langsung menoleh. Tidak berani. Beberapa detik, hanya diam. Lalu perlahan, ia melirik ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan tanah yang gelap dan sunyi. Tapi perasaan itu tidak ikut hilang. Sesampainya di rumah, Pak Rohmat langsung masuk tanpa bicara. Siti yang menunggu di ruang tengah langsung berdiri. "Pak?" Pak Rohmat tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur, membuka sebuah toples kosong, lalu memasukkan tanah yang ia bawa ke dalamnya. Siti mengikuti dengan wajah tegang. "Itu, tanahnya?" Suaranya bergetar. Pak Rohmat mengangguk pelan. Tangannya masih gemetar. Siti menutup mulutnya. "Pak, kita harus buang itu." "Jangan," jawab Pak Rohmat cepat. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih keras. Siti terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata suaminya. Bukan hanya takut, tapi tekad. Atau mungkin, keputusasaan yang berubah bentuk. Malam itu, Dimas tidur lebih tenang. Panasnya mulai turun.
Tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak separah sebelumnya. Siti memegang kening anaknya, lalu menoleh ke arah Pak Rohmat. "Pak," panasnya turun, suaranya lirih. Pak Rohmat menatap anaknya, lalu tanpa sadar, menoleh ke arah dapur, ke tempat tanah itu disimpan. Dadanya terasa aneh, antara lega dan takut. Keesokan paginya, sesuatu berubah. Pak Rohmat bangun lebih awal dari biasanya. Ia keluar rumah, duduk di teras. Udara pagi terasa segar, terlalu segar. Seperti ada yang berbeda. Lalu, "Pak Rohmat." Suara seseorang memanggil dari jalan. Pak Rohmat menoleh. Seorang pria parubaya berjalan mendekat. Wajahnya tidak asing, tetangga desa sebelah. "Ini, Pak, kemarin saya pinjam alat gali dari Bapak, ya?" katanya sambil menyerahkan sesuatu. Pak Rohmat mengernyit. "Alat gali?" "Iya, yang buat kuburan itu. Saya balikin sekalian uang sewa." Ia menyodorkan beberapa lembar uang. Pak Rohmat terdiam. Ia tidak ingat pernah meminjamkan apapun. "Pak, mungkin salah orang?" Pria itu menggeleng. "Enggak, Pak. Saya jelas ke Bapak. Malam itu, Bapak yang kasih." Pak Rohmat membeku. Malam itu, ia tidak pernah keluar selain ke pemakaman. "Sudahlah, Pak, terima aja," kata pria itu santai, lalu pergi. Pak Rohmat menatap uang di tangannya. Jumlahnya tidak kecil. Lebih dari cukup untuk bayar listrik. Tangannya mulai dingin. Belum selesai di situ. Siang harinya, seorang lagi datang. "Pak Rohmat, ini titipan dari saudara saya di kota. Katanya pernah hutang sama Bapak." Pak Rohmat makin bingung. Ia tidak merasa punya piutang. Tapi uang itu nyata. 2 kali. Dalam 1 hari. Tanpa usaha. Tanpa penjelasan. Sore itu, ia berdiri di depan loket pembayaran listrik lagi. Kali ini, ia punya uang. Lebih dari cukup. Petugas menatapnya. "Sudah lunas, Pak?" Pak Rohmat mengangguk pelan. Keluar dari sana dengan langkah ringan. Tapi hatinya, tidak. Ada sesuatu yang tidak wajar. Semua ini terlalu cepat. Terlalu mudah. Dan semuanya mulai sejak ia membawa tanah itu pulang. Malam datang. Rumah terasa lebih tenang. Dimas sudah bisa makan sedikit. Siti mulai terlihat lega, meski matanya masih menyimpan kekhawatiran. "Pak, ini karena itu, ya?" bisiknya pelan. Pak Rohmat tidak langsung menjawab. Ia duduk di tepi tempat tidur. "Diam. Kalau memang iya, kita harus berhenti sekarang," lanjut Siti. Pak Rohmat menatap lantai. "Berhenti? Sekarang?" Saat semuanya mulai membaik, ia menggeleng pelan. "Belum," jawabnya singkat. Siti terdiam. Dan di antara mereka, ada sesuatu yang mulai retak. Malam semakin larut. Pak Rohmat berbaring. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa sedikit lega. Setidaknya, untuk sementara. Matanya mulai terpejam. Tubuhnya lelah. Sangat lelah. Dan akhirnya, ia tertidur. Beberapa jam kemudian, ia terbangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena sesuatu yang terasa aneh. Di bawah kepalanya, ia mengernyit, mengangkat sedikit kepalanya dari bantal. Ada yang keras. Tidak seharusnya ada di sana. Tangannya meraba. Dan saat ia menariknya keluar, nafasnya langsung terhenti. Uang. Banyak. Lembaran-lembaran uang. Tapi, basah, dingin, dan berbau. Ia menatap lebih dekat. Jari-jarinya gemetar. Karena di sela-sela uang itu, ada tanah. Hitam. Lembab. Seperti baru diambil dari dalam kuburan. Pak Rohmat menatap uang di tangannya dengan tubuh gemetar. Karena ia sadar, sesuatu tidak hanya memberi, tapi mulai masuk ke dalam hidupnya tanpa izin.
Uang itu masih ada. Pak Rohmat tidak membuangnya. Ia hanya membungkusnya dengan kain, lalu menyimpannya di lemari paling dalam. Tapi meskipun tersembunyi, rasanya seperti uang itu tetap hadir, mengawasi, mengingatkan. Dan sejak malam itu, rumah mereka tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Pagi hari terasa normal, terlalu normal. Dimas sudah bisa bangun, bahkan sempat tersenyum kecil saat sarapan. Siti terlihat sedikit lebih tenang, meskipun masih sering melirik ke arah dapur, tempat toples tanah itu disimpan. Pak Rohmat duduk diam di meja makan. Ia memperhatikan anaknya. "Udah enakan?" tanyanya pelan. Dimas mengangguk. "Udah, Pak. Cuma, semalam aku mimpi lagi." Pak Rohmat langsung menegang. "Mimpi apa?" Dimas berpikir sebentar. Ada orang di kamar, tapi dia nggak punya muka. Sendok di tangan Pak Rohmat berhenti. Siti menatap Dimas dengan wajah pucat. "Jangan ngomong begitu, Mas," bisiknya. Dimas mengernyit. "Tapi benar, Bu. Dia cuma berdiri di pojok, terus lihat aku." Pak Rohmat tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam kepalanya, satu hal mulai tersambung. Siang itu, Pak Rohmat berada di dalam rumah sendirian. Siti pergi ke warung. Dimas bermain di luar sebentar. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berdiri di ruang tengah, menatap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu ada. Seperti ada yang memperhatikan. Ia menggeleng pelan. "Udah mulai aneh," gumamnya. Ia mencoba mengalihkan perhatian. Mengambil sapu, membersihkan lantai. Tapi saat ia menyapu ke arah sudut ruangan, ia berhenti. Di sana, ada bayangan. Gelap, lebih gelap dari bayangan biasa. Padahal tidak ada benda yang bisa menciptakan bayangan itu. Pak Rohmat mengerutkan kening. Ia mendekat perlahan. Bayangan itu diam, menempel di sudut dinding. Tidak bergerak, tidak berubah, tapi terasa hidup. Pak Rohmat menahan napas. Tangannya gemetar. Ia mengangkat sapu, menyentuh bayangan itu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu ia menarik sapu itu, bayangan itu seperti bergerak sedikit. Pak Rohmat mundur cepat. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Ia langsung membuka jendela, berharap cahaya bisa menghilangkan bayangan itu. Cahaya masuk, tapi bayangan itu tetap ada. Dan semakin jelas. Sore hari, Siti pulang. Pak Rohmat langsung memanggilnya. "Bu, coba lihat ini." Siti mendekat. "Apa, Pak?" Pak Rohmat menunjuk sudut ruangan itu. Siti menyipitkan mata. Beberapa detik, lalu wajahnya berubah. "Itu apa?" Suaranya pelan. Pak Rohmat tidak menjawab, karena ia juga tidak tahu. Malam datang lebih cepat dan lebih berat. Dimas sudah di kamar. Siti menemaninya, tapi sesekali melirik ke arah sudut ruangan yang kini terlihat dari pintu kamar. Bayangan itu tidak hilang, tidak bergerak jauh, tapi tidak pergi. Pak Rohmat duduk di ruang tengah, menatapnya. Lama, seolah menunggu sesuatu terjadi. Dan di dalam dirinya, ada perasaan yang tidak ia akui. Penyesalan, tapi juga ketergantungan. Karena sejak semua ini dimulai, masalah uang mereka hilang. Dimas membaik. Hidup terasa lebih mudah. Dan itu membuatnya semakin sulit untuk berhenti. Tiba-tiba, "Pak," suara Siti dari kamar. Nada suaranya berubah. Tegang. Pak Rohmat langsung berdiri. "Ada apa? Cepat ke sini." Ia masuk ke kamar dan langsung berhenti di ambang pintu. Dimas duduk di tempat tidur. Tidak tidur, tidak bermain. Ia menghadap ke pojok kamar, ke arah sudut yang gelap, dan berbicara. "Jangan sedih, nanti aku temenin," kata Dimas pelan.
Siti berdiri di samping, tubuhnya gemetar. "Mas, kamu ngomong sama siapa?" Suaranya hampir tidak keluar. Dimas tidak menjawab. Ia masih menatap sudut itu. Seolah ada seseorang di sana. Pak Rohmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Pelan, ia mengikuti arah pandangan anaknya. Ke pojok kamar. Gelap, lebih gelap dari bagian lain. Dan di sana, bayangan itu lebih besar, lebih jelas. Seperti berdiri, tegak, menghadap ke arah Dimas. Pak Rohmat tidak bisa bergerak. Napasnya tertahan. Dimas tersenyum kecil. Dia bilang, "Dia sendirian?" Siti langsung menangis. "Mas, jangan ngomong lagi." Tapi Dimas tetap fokus. Seolah tidak mendengar. Dia mau tinggal di sini. Pak Rohmat akhirnya maju satu langkah. "Mas." Dimas perlahan mengangkat tangannya. Seperti hendak menggenggam sesuatu di udara. Pak Rohmat membeku di tempat saat melihat anaknya berbicara dan berinteraksi dengan sesuatu di pojok kamar yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi jelas ada di sana. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur. Dimas akhirnya terlelap, tapi tidak seperti biasanya. Napasnya tidak tenang, sesekali tubuhnya bergerak kecil, seolah masih merespon sesuatu dalam tidurnya. Siti duduk di sampingnya. Diam. Matanya tidak lepas dari pojok kamar. Tempat di mana tadi, anaknya berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Rohmat berdiri di dekat pintu. Tidak masuk sepenuhnya. Tidak keluar juga. Seperti orang yang tidak tahu harus berada di mana. "Pak," suara Siti akhirnya pecah. Pelan, tapi penuh tekanan. "Kita harus ngomong." Pak Rohmat menutup mata sejenak. Ia tahu ini akan datang. Ia melangkah masuk. Duduk di kursi kecil di dekat ranjang. Sunyi beberapa detik. Hanya suara napas Dimas. Dan detak jam di dinding. "Itu tadi apa, Pak?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi tidak ada jawaban sederhana. Pak Rohmat menggeleng pelan. "Aku nggak tahu." Siti menatapnya tajam. "Jangan bohong." Nada suaranya berubah. Lebih dingin. "Aku tahu ini bukan pertama kali kejadian aneh." Pak Rohmat terdiam. Siti melanjutkan, "Dari jejak tanah, suara tangisan, sampai sekarang." Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu sesuatu, kan?" Pak Rohmat menunduk. Tangannya saling menggenggam. Ia ingin bicara. Tapi setiap kali ia mencoba, ia teringat uang di bawah bantal. Tagihan yang lunas. Anaknya yang mulai membaik. Dan semuanya terjadi setelah itu. "Aku cuma coba cari jalan." Akhirnya ia bicara pelan. Siti langsung berdiri. "Jalan? Ini jalan menurut kamu?" Suaranya tertahan, tapi emosinya jelas. "Kamu lihat sendiri anak kita kayak apa tadi." Pak Rohmat ikut berdiri. "Aku lakukan ini buat kita." "Buat kita?" Siti hampir menangis. "Ini bukan buat kita, Pak. Ini buat kamu. Buat kamu yang gak mau terima kalau kita lagi susah." Kalimat itu menghantam keras. Pak Rohmat terdiam. Karena ada benarnya. Pagi hari, suasana rumah berubah. Tidak ada yang benar-benar bicara. Dimas duduk di ruang tengah, menggambar sesuatu di kertas. Siti di dapur, tapi tidak memasak. Pak Rohmat di teras, menatap jalan kosong. Ada jarak di antara mereka sekarang. Bukan jarak fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Siang itu, seorang tetangga lewat. "Pak Rohmat, sekarang lagi banyak rezeki ya?" katanya sambil tersenyum. Pak Rohmat mengernyit. "Maksudnya?" "Iya, katanya kemarin langsung lunas semua utangnya." Nada suaranya ringan. Tapi ada sesuatu di baliknya. Kecurigaan. Pak Rohmat tersenyum tipis. "Alhamdulillah." Tetangga itu mengangguk. Tapi matanya tidak sepenuhnya percaya.
Iya, cuma aneh aja, kok tiba-tiba. Ia tidak melanjutkan. Tapi cukup. Desa mulai memperhatikan. Di dalam rumah, Siti mendengar itu. Dan wajahnya semakin tegang. Begitu Pak Rohmat masuk. Aku nggak suka ini, Pak. Pak Rohmat menghela napas. Sudah cukup, Bu? Belum, potong Siti. Ini baru mulai. Ia menunjuk ke arah kamar. Kamu pikir itu bakal berhenti? Pak Rohmat diam. Karena ia juga tidak yakin. Malam datang lagi. Lebih berat dari sebelumnya. Lampu rumah menyala, tapi sudut-sudut ruangan tetap terasa gelap. Bayangan itu masih ada. Kadang terlihat, kadang tidak. Tapi kehadirannya tidak pernah benar-benar hilang. Dimas tidak banyak bicara malam itu. Ia hanya diam, sesekali melirik ke arah pojok kamar. Seolah masih ada yang menunggu di sana. Siti akhirnya tidak tahan. Saat Pak Rohmat keluar sebentar ke depan rumah, ia masuk ke kamar. Membuka lemari. Mencari sesuatu. Entah apa. Mungkin jawaban. Atau mungkin bukti. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu tumpukan pakaian. Tidak ada apa-apa. Sampai ia membuka bagian paling bawah dan menemukan kain yang dilipat rapi. Tidak biasa. Ia mengambilnya, membuka perlahan, dan saat kain itu terbuka, Siti langsung membeku. Di dalamnya, toples kecil, berisi tanah, hitam, lembab, dan berbau. Bau yang sama seperti di lantai rumah, seperti di pemakaman. Tangannya gemetar hebat. Ya Allah, bisiknya. Air matanya jatuh. Bukan karena takut saja, tapi karena sekarang semuanya jelas. Pintu terbuka. Pak Rohmat masuk. Bu. Langkahnya terhenti. Siti berdiri di tengah kamar, memegang toples itu. Matanya merah, penuh luka. Kamu bawa ini ke dalam rumah? Suaranya pelan, tapi lebih menakutkan dari teriakan. Pak Rohmat tidak bisa menjawab. Karena ini, kenyataan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Siti menatap Pak Rohmat dengan air mata dan ketakutan, sambil memegang bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Tanah kuburan yang selama ini disembunyikan di dalam rumah mereka. Toples itu jatuh. Prak! Tutupnya terbuka. Tanah hitam tumpah ke lantai kamar. Bau lembab langsung menyebar. Siti mundur beberapa langkah, napasnya tidak teratur. Tangannya gemetar hebat. Ini dari kuburan, kan? Suaranya pecah. Pak Rohmat tidak bergerak. Ia hanya menatap tanah itu. Diam. Dan diamnya adalah jawaban. Siti menangis. Bukan sekadar takut, tapi hancur. Kamu bawa ini ke rumah kita, ke tempat anak kita tidur? Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Rohmat akhirnya mendekat. Bu, dengerin dulu. Jangan sentuh aku. Siti mundur. Matanya merah. Aku nggak kenal kamu sekarang. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Pak Rohmat terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali atas rumahnya sendiri. Malam itu, tidak ada yang bicara. Siti memilih tidur di ruang tengah bersama Dimas. Pak Rohmat di kamar sendirian. Lampu mati. Tapi ia tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit dan mendengar suara pelan dari sudut kamar. Seperti sesuatu menggesek lantai. Ia menutup mata, mengabaikan. Tapi suara itu tidak hilang, malah semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, ini bukan lagi soal uang. Ini bukan lagi soal pilihan. Ini sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan begitu saja. Pagi hari, rumah terasa lebih dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena jarak. Siti tidak menatapnya. Dimas diam. Tidak banyak bicara. Sesekali ia masih melirik ke sudut-sudut rumah.
seolah menunggu sesuatu muncul lagi. Pak Rohmat tidak tahan. Ia harus memastikan sesuatu. Harus tahu, apakah semua ini benar-benar berasal dari sana, dari kuburan itu. Sore menjelang malam, Pak Rohmat berjalan ke pemakaman. Langkahnya lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai tahu apa yang mungkin ia temui. Langit mendung, angin dingin, daun-daun bergesekan pelan. Seolah ada yang berbisik, pemakaman itu tidak berubah, tapi rasanya berbeda. Lebih hidup, lebih sadar. Pak Rohmat berjalan menuju kuburan yang sama. Kuburan yang ia ambil tanahnya. Ia berdiri di depannya. Napasnya berat, matanya menatap tanah itu. Diam. Beberapa detik. Lalu, ia melihat sesuatu. Di atas kuburan itu, ada sosok berdiri. Pak Rohmat membeku. Tubuhnya kaku. Sosok itu tinggi, diam, tidak bergerak, seperti manusia, tapi tidak punya wajah. Bagian mukanya kosong, hitam, seperti rongga tanpa isi. Pakaian yang ia kenakan samar, seperti kain yang menyatu dengan kegelapan. Pak Rohmat tidak bisa bernapas. Tangannya mulai gemetar. "Kamu?" Suaranya nyaris tidak keluar. Sosok itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya berdiri, tepat di atas kuburan yang ia ambil tanahnya. Seolah itu tempatnya, seolah itu miliknya. Angin berhenti, semua suara hilang. Hanya ada mereka berdua, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pak Rohmat mundur satu langkah. Sosok itu tetap diam, tapi perasaan itu berubah. Seperti diperhatikan, bukan sekadar dilihat, tapi dikenali. Sebagai sesuatu yang sudah terhubung, Pak Rohmat ingin lari, tapi kakinya tidak bergerak. Tubuhnya berat, seperti ditahan, seperti tanah di bawahnya menariknya kembali. Lalu, sosok itu bergerak, pelan, sangat pelan. Kepalanya sedikit miring, seperti mencoba melihat, meski tidak punya mata. Pak Rohmat mundur lagi. Napasnya memburu. "Ini salah," bisiknya. Ia berbalik, dan mulai berjalan cepat, meninggalkan kuburan itu. Langkahnya semakin cepat, keluar dari area pemakaman. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menoleh, tidak berani. Tapi, perasaan itu masih ada. Seperti sesuatu ikut bergerak, mengikuti, menempel. Ia mempercepat langkah, hampir berlari, keluar ke jalan desa. Lampu rumah-rumah mulai terlihat. Ia seharusnya merasa aman, tapi tidak, karena langkah di belakangnya masih terdengar pelan, berat, mengikuti ritmenya. Pak Rohmat berhenti, perlahan, napasnya tertahan. Ia tahu, jika ia menoleh, semuanya akan berubah. Tapi jika tidak, ia tidak akan pernah tahu. Tangannya gemetar. Pelan, ia mulai menoleh. Sosok tanpa wajah itu kini tidak lagi berdiri di kuburan, melainkan berjalan di belakang Pak Rohmat, mengikutinya pulang. Pak Rohmat tidak jadi menoleh. Tubuhnya kaku. Langkah di belakangnya berhenti saat ia berhenti. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam dirinya berteriak, "Jangan lihat." Ia langsung berjalan lagi, lebih cepat, hampir berlari. Sampai akhirnya ia benar-benar keluar dari jalan gelap menuju rumahnya. Lampu rumah terlihat, pintu tertutup. Semuanya tampak biasa. Tapi saat ia berhenti di depan pintu, ia tahu sesuatu itu ikut sampai sini. Ia membuka pintu perlahan. Tek, rumah sunyi. Siti dan Dimas tertidur di ruang tengah. Lampu kecil menyala redup. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Pak Rohmat melangkah masuk, pelan, menutup pintu.
Dan untuk beberapa detik, ia berdiri diam, mendengarkan. Tidak ada langkah, tidak ada suara, hanya detak jam. Tapi perasaan itu tidak hilang. Ia tidak sendirian. Pagi datang dengan rasa berat yang tidak biasa. Pak Rohmat duduk di teras, wajahnya pucat. Ia tidak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok tanpa wajah itu muncul. Berdiri, diam, menghadapnya. Siti keluar dari dalam. Ia tidak lagi marah, tapi itu justru lebih menakutkan. Karena sekarang, ia hanya dingin. "Kamu kemana semalam?" tanyanya datar. Pak Rohmat tidak menjawab. Siti menghela napas. "Aku nggak mau tahu lagi apa yang kamu lakuin." Ia berhenti sejenak. "Tapi kalau ini nyentuh anak kita lagi, aku pergi." Kalimat itu tidak keras, tapi tegas dan nyata. Pak Rohmat hanya bisa diam. Siang hari, Pak Rohmat memutuskan satu hal. Ia harus mencari lelaki tua itu. Dukun itu. Satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia berjalan ke arah jalan desa, tempat terakhir kali lelaki itu muncul. Tidak tahu harus kemana. Tidak tahu harus mencari di mana. Tapi anehnya, ia seperti dituntun. Langkahnya membawa ia ke ujung desa, ke sebuah gubuk kecil di pinggir kebun. Ia berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Pintu gubuk itu setengah terbuka. Dari dalam, terlihat gelap. Dan, "Masuk saja, Pak Rohmat." Suara itu, Pak Rohmat langsung membeku. Ia tidak mengetuk, tidak memanggil. Tapi lelaki itu sudah tahu ia datang. Pak Rohmat melangkah masuk. Di dalam, bau tanah dan dupa bercampur. Lelaki tua itu duduk di lantai, bersila. Matanya langsung menatap Pak Rohmat. "Sudah mulai terlihat, ya?" katanya pelan. Pak Rohmat tidak basa-basi. "Itu apa?" Suaranya tegang. "Yang di kuburan, yang ikut saya." Lelaki itu tersenyum tipis. "Itu yang punya tanah." "Ini." Pak Rohmat menelan ludah. "Dia ikut ke rumah saya." "Karena kamu bawa bagian dari dia?" jawab lelaki itu tenang. Pak Rohmat mulai panik. "Terus gimana? Gimana caranya berhentiin ini?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Rohmat lama. Lalu berkata, "Tidak bisa dihentikan." Kalimat itu seperti menghantam keras. Pak Rohmat mundur sedikit. "Maksudnya? Kamu sudah mulai?" Lanjutnya, "Dan semua yang kamu ambil harus dikembalikan." Pak Rohmat menggeleng. "Aku belum ambil apa-apa." Lelaki itu tersenyum. "Uang itu bukan apa-apa." Pak Rohmat terdiam. Tangannya mulai dingin. "Setiap rezeki yang datang, itu pinjaman," lanjut lelaki itu. "Dan setiap pinjaman, ada balasannya." Pak Rohmat menatapnya tajam. "Apa balasannya?" "Ini." Lelaki itu sedikit condong ke depan. "Setiap 7 malam, kamu harus mengembalikan sesuatu." Suara itu pelan, tapi berat. Pak Rohmat merasa tenggorokannya kering. "Mengembalikan apa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Rohmat dalam. Lalu berkata, "Yang dekat denganmu." Dunia Pak Rohmat seperti berhenti. "Apa maksudnya?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Semakin dekat, semakin bernilai." Pak Rohmat mundur satu langkah. Enggak, ini enggak mungkin." Ia menggeleng keras. "Ini bukan kesepakatan." Lelaki itu tertawa pelan. "Kamu pikir mereka memberi tanpa alasan?" "Ini." Pak Rohmat tidak bisa bicara, karena semua mulai masuk akal. Suara tangisan, bayangan, anaknya yang sakit. Semua bukan kebetulan. "Sudah berapa hari?" tanya lelaki itu. Pak Rohmat tidak menjawab. "Ini mendekati 7 malam pertama."
Jantung Pak Rohmat langsung berdegup kencang. Kalau kamu tidak mengembalikan, mereka akan mengambil sendiri. Kalimat itu membuat tubuhnya lemas. Mengambil? Siapa? Lelaki itu berdiri perlahan. Mendekat. Sangat dekat. Yang paling dekat denganmu. Pak Rohmat langsung teringat. Siti, Dimas, tetangga. Orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami harga dari semua ini. Ia keluar dari gubuk itu dengan langkah goyah. Pikirannya kacau. Napasnya tidak teratur. Ia berjalan tanpa arah. Tapi satu hal terus terulang di kepalanya. Mengembalikan sesuatu yang dekat denganmu. Dan tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Wajah seseorang. Seseorang yang baru kemarin datang. Yang memberinya uang. Yang bicara dengannya. Yang dekat. Tubuh Pak Rohmat langsung membeku. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Pak Rohmat berdiri terpaku. Saat ia menyadari dengan jelas. Orang pertama yang harus dikembalikan adalah seseorang yang ia kenal. Dan baru saja berinteraksi dengannya. Wajah itu tidak mau hilang dari pikiran Pak Rohmat. Wajah tetangganya, yang kemarin datang, yang menyerahkan uang, yang tersenyum, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dan sekarang, nama itu terus berputar di kepalanya, seolah sudah ditandai. Pagi itu, Pak Rohmat duduk di teras. Diam, matanya kosong. Siti tidak lagi bertanya. Ia hanya menjaga jarak. Dimas duduk di dalam, menggambar lagi. Tapi kali ini, gambarnya berbeda. Pak Rohmat sempat melirik, dan langsung memalingkan wajah. Karena yang digambar anaknya, adalah sosok tinggi, tanpa wajah. Berdiri di dekat sebuah kuburan. Pak Rohmat. Suara itu datang dari jalan. Pak Rohmat langsung menoleh. Itu dia. Orang yang sama, tetangganya, masih hidup, masih berjalan, masih normal. Pak, kemarin makasih ya, soal alat itu, katanya sambil tersenyum. Pak Rohmat berdiri perlahan. Kakinya terasa berat. Enggak apa-apa. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Matanya tidak bisa lepas dari wajah orang itu. Karena sekarang, ia tahu sesuatu yang orang itu tidak tahu. Dan itu membuat semuanya terasa salah. Pak, sehat? Tanya tetangganya lagi. Pak Rohmat mengangguk pelan. Iya. Sunyi sejenak. Ada jeda yang aneh. Seolah udara di antara mereka berubah. Tetangganya mengerutkan kening. Pak, kok kayak beda ya? Pak Rohmat langsung menggeleng. Enggak, cuma capek. Ia ingin mengakhiri percakapan. Cepat, sebelum sesuatu terjadi. Sebelum ia terlalu dekat. Ya sudah, Pak, saya duluan ya. Orang itu berbalik, berjalan pergi. Langkahnya santai, normal, seperti hari-hari biasa. Tapi tidak untuk Pak Rohmat. Ia berdiri di tempat, menatap punggung orang itu menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia berharap sesuatu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang itu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Siang hari, suara ramai mulai terdengar dari ujung jalan. Orang-orang berkumpul, berbisik, beberapa berlari kecil. Pak Rohmat langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Perasaan tidak enak datang tiba-tiba. Ia melangkah keluar, mendekat ke kerumunan. Dan saat ia sampai, ia melihat orang itu, tetangganya, terbaring di tanah. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, kosong. Di dekatnya, sepeda motor terjatuh. Seorang warga berkata pelan, katanya tadi jatuh sendiri, gak ada yang nabrak. Yang lain menimpali, tiba-tiba oleng, terus jatuh, kepalanya kena batu. Ini, Pak Rohmat tidak bisa bergerak.
Ia hanya menatap. Dunia terasa jauh. Suara orang-orang seperti tenggelam. Yang tersisa hanya satu hal, ia orang terakhir yang bicara dengan orang itu. Dan sekarang, orang itu mati. Pak Rohmat, seseorang memanggil. Ia tidak menjawab, karena di belakang tubuh yang terbaring itu, ia melihat sesuatu. Sosok, tinggi, diam, tanpa wajah, berdiri, menghadap ke arah mayat itu, dan perlahan mengangkat kepalanya, seolah puas. Pak Rohmat mundur satu langkah. Napasnya memburu. Ia ingin teriak, tapi suaranya tidak keluar. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Meski tidak punya mata, Pak Rohmat tahu ia sedang dilihat. Pak Rohmat. Suara seseorang menariknya kembali. Kerumunan mulai ramai. Orang-orang mulai menutup tubuh itu dengan kain. Pak Rohmat mundur perlahan. Tubuhnya lemas. Pikirannya kacau. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kecelakaan. Ini balasan. Ia berjalan pulang. Langkahnya tidak stabil. Setiap langkah terasa berat. Dan di sepanjang jalan, ia merasa tidak sendiri. Ada sesuatu yang mengikuti. Diam, tapi dekat. Sesampainya di rumah, Siti langsung menyambutnya. "Pak, ada apa di luar? Kok rame?" Pak Rohmat memotong. "Meninggal." Siti membeku. "Siapa?" Pak Rohmat menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab pelan, "Yang kemarin ke sini." Siti langsung menutup mulut. Matanya melebar. "Yang kasih uang itu?" Pak Rohmat mengangguk. "Ini berat." Siti mundur satu langkah. Air matanya jatuh. "Pak, ini karena kamu?" Kalimat itu tidak selesai. Tapi cukup. Pak Rohmat tidak membantah. Karena di dalam dirinya, ia sudah tahu. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bayangan di sudut-sudut ruangan semakin jelas. Dimas tidak bicara, hanya diam, menatap kosong ke satu arah. Dan saat Pak Rohmat melihat ke arah yang sama, ia tahu, sosok itu sudah tidak hanya di luar, tapi di dalam rumah mereka. Pak Rohmat duduk lemas di lantai, saat ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Orang yang terakhir berbicara dengannya, kini sudah mati. Rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Dingin, unik, dan penuh sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Pak Rohmat duduk di sudut ruang tengah. Matanya kosong. Sejak kejadian kemarin, sejak tetangganya meninggal, ia tidak benar-benar bergerak. Tidak makan, tidak bicara, hanya duduk, seolah menunggu sesuatu. Atau mungkin takut sesuatu akan datang. Siti tidak lagi mencoba bicara. Ia hanya menjaga Dimas. Selalu dekat. Tidak pernah meninggalkannya sendirian. Tapi itu tidak cukup. Karena sesuatu yang mengganggu mereka tidak butuh jarak. "Bu!" Suara Dimas pelan. Siti langsung mendekat. "Iya, Mas?" Dimas menatap ke arah pojok ruangan. Tempat yang sama. Tempat yang tidak pernah benar-benar kosong lagi. Dia datang lagi. Tubuh Siti langsung menegang. "Siapa?" Dimas tersenyum kecil. "Temanku." Air mata Siti langsung jatuh. "Mas, jangan bilang gitu." Dimas tidak melihat ibunya. Ia masih fokus ke pojok itu. Seolah ada seseorang berdiri di sana, menunggu. Dia bilang, "Aku boleh ikut dia?" Kalimat itu membuat napas Siti berhenti. "Enggak." Suaranya pecah. Ia langsung memeluk Dimas. "Mas nggak boleh kemana-mana. Kamu di sini, sama ibu." Dimas diam. Lalu pelan, menggeleng. Dia bilang, "Kalau aku nggak ikut, nanti dia yang jemput." Malam itu, hujan turun. Pelan. Tapi terus-menerus. Seperti sesuatu yang mengetuk tanpa henti.
Pak Rohmat masih di tempatnya, diam. Sampai akhirnya, Siti mendekatinya. Matanya merah. Suaranya gemetar. "Pak, kita harus pergi." Pak Rohmat tidak merespons. "Kita harus keluar dari rumah ini." "Ini, Pak, tolong." Pak Rohmat akhirnya menoleh. Pelan. Matanya kosong. "Sudah terlambat?" Siti menggeleng keras. "Belum. Kita masih bisa." "Dia sudah masuk ke sini," potong Pak Rohmat pelan, "ke rumah ini, ke hidup kita." Air mata Siti jatuh lagi. "Ini semua karena kamu?" Pak Rohmat tidak membantah. Karena ia tahu, semua ini memang karena dirinya. Tengah malam, hujan berhenti, tapi suara lain muncul. Pelan, dari kamar. Seperti suara orang berbicara. Pak Rohmat dan Siti langsung menoleh. Mereka saling pandang. Dan tanpa bicara, langsung berlari ke kamar. Pintu terbuka. Tek, Dimas duduk di tempat tidur. Sendirian. Tapi, ia tidak sendiri. Ia tersenyum. Menghadap ke pojok kamar. Tangannya seperti menggenggam sesuatu. "Mas?" Suara Siti bergetar. Dimas menoleh pelan. "Ibu, dia datang." Pak Rohmat melihat ke arah pojok itu. Dan kali ini, ia melihatnya. Jelas, sosok itu. Tinggi, hitam, tanpa wajah. Berdiri. Sangat dekat. Terlalu dekat. "Jangan!" teriak Siti. Ia berlari ke arah Dimas. Menariknya. Memeluknya erat. "Mas, jangan ikut siapa-siapa." Dimas diam. Beberapa detik. Lalu, tubuhnya tiba-tiba lemas. Sangat lemas. Seperti sesuatu dilepaskan. "Mas?" Suara Siti panik. "Mas?" Tidak ada respons. Pak Rohmat langsung mendekat. "Dimas?" Tidak ada gerakan. Tidak ada napas. Ini. Yang tersisa hanya suara tangisan Siti yang pecah. Rumah itu berubah menjadi tempat duka. Tangisan. Orang-orang datang. Bisikan mulai menyebar. "Kok bisa tiba-tiba? Padahal kemarin masih sehat?" Aneh. Pak Rohmat hanya duduk di dekat tubuh anaknya. Diam. Tidak menangis. Tidak bergerak. Karena di dalam dirinya, sesuatu sudah hancur. Total. Pemakaman berlangsung siang hari. Langit mendung. Tanah basah. Orang-orang berdiri mengelilingi. Doa dibacakan. Siti hampir pingsan berkali-kali. Pak Rohmat berdiri di samping liang kubur. Kosong. Seperti tidak benar-benar ada di sana. Saat tubuh Dimas diturunkan, angin tiba-tiba berhembus. Dingin. Menusuk. Pak Rohmat menatap ke dalam liang. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Di dalam. Seperti bayangan. Bergerak. Tanah mulai ditimbun. Satu persatu. Hingga menutup semuanya. Orang-orang mulai pergi. Tapi Pak Rohmat tidak bergerak. Ia tetap berdiri di sana. Menatap kuburan anaknya. Diam. Dan kemudian, ia melihatnya. Tanah itu bergerak, pelan, sangat pelan, seperti bernapas, seperti hidup. Pak Rohmat membeku, matanya melebar, tubuhnya tidak bisa bergerak, karena ia pernah melihat ini sebelumnya. Dan sekarang, itu terjadi lagi, di kuburan anaknya sendiri. Pak Rohmat berdiri kaku di depan makam anaknya, saat tanah kuburan itu kembali bergerak, seolah sesuatu di dalamnya belum benar-benar mati. Tanah itu bergerak, dan Pak Rohmat tidak lagi bisa menyangkal. Semua ini nyata. Semua ini hidup. Ia mundur dari makam Dimas dengan langkah goyah. Napasnya tidak teratur, matanya tidak bisa lepas dari gundukan tanah yang masih bergetar pelan. Seolah ada sesuatu di dalamnya. Bukan sekadar jasad, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum selesai. "Pak!"
Suara Siti dari belakang. Lemah. Hampir habis. Pak Rohmat tidak menoleh. Ia tidak sanggup. Karena ia tahu. Apapun yang terjadi sekarang, tidak bisa diperbaiki lagi. Hari itu berlalu seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Rumah mereka dipenuhi orang. Doa dibacakan. Tangisan terdengar. Tapi bagi Pak Rohmat, semua suara itu seperti jauh. Tenggelam. Yang tersisa hanya satu hal. Bayangan. Sosok tanpa wajah itu. Dan tanah yang bergerak. Malam datang. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada suara tangisan. Tidak ada bisikan. Tidak ada langkah. Hanya sunyi. Sunyi yang terlalu dalam. Seperti sesuatu sedang menunggu. Pagi berikutnya, Pak Rohmat bangun dengan tubuh berat. Ia duduk di ruang tengah. Kosong. Siti tidak ada di sana. Rumah terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih luas. Lebih kosong. Bu, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berdiri. Berjalan ke dapur. Kosong. Ke kamar. Kosong. Sampai akhirnya ia melihat Siti duduk di lantai kamar Dimas. Diam. Menatap tempat tidur kosong. Bu, suara Pak Rohmat lirih. Siti tidak menoleh. Ia hanya berkata, dia masih di sini. Pak Rohmat membeku. Apa? Siti perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke pojok kamar. Tempat yang sama. Tempat yang tidak pernah benar-benar kosong. Dia masih berdiri di situ. Suara Siti datar. Kosong. Pak Rohmat melihat ke arah itu. Dan untuk pertama kalinya, di siang hari, ia melihatnya. Sosok itu, tanpa wajah, berdiri, diam, jelas, tidak samar lagi, tidak tersembunyi dalam gelap, tapi nyata. Di bawah cahaya, napas Pak Rohmat langsung tercekat. Ini, siang, bisiknya. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya menekan, berat, seperti mengisi seluruh ruangan. Pak Rohmat mundur. Siti tetap duduk, diam, seolah sudah menerima semuanya. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Pak Rohmat mulai melihat mereka. Bukan hanya satu, tapi banyak. Di jalan, di sudut rumah, di antara orang-orang. Wajah-wajah yang ia kenal, yang sudah mati, yang pernah berbicara dengannya, yang pernah dekat dengannya. Seorang pria yang dulu sering menyapanya di warung, berdiri di ujung jalan, diam, matanya kosong. Seorang ibu yang pernah ia bantu, berdiri di dekat sumur, tidak bergerak. Dan tetangganya, yang meninggal itu, berdiri di depan rumahnya, menatap, tanpa ekspresi. Pak Rohmat mulai kehilangan kendali. Ia berteriak, mengusir, minggir, pergi. Orang-orang sekitar mulai melihat. Pak Rohmat kenapa? Kayaknya stres. Sejak anaknya meninggal. Bisikan mulai menyebar. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak melihat. Pak, sudah? Pak? Seorang warga mencoba menenangkan. Tapi Pak Rohmat justru menunjuk ke arah depan rumahnya. Itu. Lihat itu. Semua orang menoleh. Kosong. Tidak ada apa-apa. Pak Rohmat tertawa. Patah. Cuma saya ya yang lihat. Ia mundur. Masuk ke rumah. Menutup pintu. Mengunci. Di dalam, ia tidak sendirian. Mereka ada di sana. Berdiri. Di sudut-sudut ruangan. Diam. Mengelilingi. Tidak bergerak. Tapi tidak pergi. Siti hanya duduk. Diam. Tidak bereaksi lagi. Seolah semuanya sudah lewat batas. Ini belum selesai. Suara itu tiba-tiba muncul. Bukan dari manusia. Bukan dari siapapun yang terlihat. Pak Rohmat menoleh. Sosok tanpa wajah itu berdiri di tengah ruangan sekarang. Lebih dekat. Lebih nyata.
Belum cukup. Suara itu tidak keluar dari mulut, tapi langsung masuk ke kepalanya. Pak Rohmat jatuh berlutut. Cukup. Tolong, cukup. Tapi tidak ada jawaban. Karena ini bukan lagi soal permintaan. Perlahan, satu persatu sosok mulai mendekat, mengelilinginya. Lebih rapat, lebih dekat. Wajah-wajah kosong, tubuh kaku, dan semua menghadap ke arahnya. Pak Rohmat berdiri di tengah rumahnya dengan napas gemetar. Saat ia menyadari, semua orang yang telah diambil, kini berdiri mengelilingi rumahnya. Mereka tidak bergerak, tapi kehadiran mereka menekan, menghimpit, mengunci udara di dalam rumah. Pak Rohmat berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di sekelilingnya, wajah-wajah itu, orang-orang yang telah mati, yang pernah berbicara dengannya, yang pernah dekat, dan sekarang kembali diam menghadapnya. Cukup, suara Pak Rohmat pecah. Tangannya menutup telinga. Cukup, tolong. Tapi tidak ada yang berhenti. Karena ini bukan suara. Ini bukan hal yang bisa ditutup. Ini konsekuensi. Sosok tanpa wajah itu melangkah maju. Pelan. Sangat pelan. Tapi setiap langkahnya terasa berat. Seperti menginjak sesuatu di dalam dada Pak Rohmat. Ia jatuh berlutut. Tidak kuat lagi. Ambil saya saja, bisiknya. Jangan mereka. Ini. Sosok itu berhenti. Tepat di depannya. Dekat. Terlalu dekat. Dan untuk pertama kalinya, Pak Rohmat merasa sesuatu menyentuhnya. Dingin. Lembab. Seperti tanah. Tiba-tiba, suara lain muncul. Sudah terlambat untuk tawar-menawar, Pak Rohmat. Pak Rohmat langsung menoleh. Di ambang pintu, lelaki tua itu berdiri. Dukun itu tenang, seolah semua ini sudah biasa. Pak Rohmat langsung berdiri, berjalan terhuyung ke arahnya. Kamu, suaranya penuh amarah. Ini semua karena kamu. Dukun itu tersenyum tipis. Karena saya. Pak Rohmat mencengkeram bajunya. Kenapa kamu nggak bilang semua ini? Kenapa kamu nggak bilang kalau ini bakal ambil mereka semua? Dukun itu tidak melawan. Hanya menatap. Kalau saya bilang, kamu tetap akan datang. Kalimat itu menghentikan semuanya. Pak Rohmat terdiam. Karena ia tahu itu benar. Dengar baik-baik, lanjut dukun itu pelan. Kamu pikir kamu yang mengambil pesugihan ini? Pak Rohmat menatapnya. Bingung. Apa maksudmu? Dukun itu mendekat sedikit. Matanya tajam. Kamu bukan yang memilih. Ini, tanah itu, sudah memilih kamu. Dunia seperti berhenti. Pak Rohmat menggeleng. Enggak, saya yang ambil. Tidak, potong dukun itu. Sejak kamu menyentuh tanah itu pertama kali. Ia berhenti sejenak. Kamu sudah jadi wadah. Pak Rohmat membeku. Wadah? Wadah kutukan? Jawabnya tenang. Tempat semua yang terikat di tanah itu berpindah. Napas Pak Rohmat tercekat. Semua mulai tersambung. Suara, bayangan, anaknya, orang-orang yang mati. Bukan sekadar balasan, tapi perpindahan. Kenapa saya? Suara Pak Rohmat melemah. Dukun itu tersenyum tipis. Karena kamu butuh. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Orang yang paling putus asa, paling mudah jadi pintu. Air mata Pak Rohmat jatuh. Ia tidak bisa menyangkal. Semua ini dimulai dari keputusasaannya sendiri. Sekarang, kamu sudah jadi jalannya. Lanjut dukun itu. Mereka tidak lagi terikat di tanah itu. Ia menoleh ke arah sosok-sosok di dalam rumah. Mereka terikat ke kamu. Pak Rohmat mundur perlahan. Tubuhnya lemas. Terus,
Gimana caranya berhentiin ini? Dukun itu diam. Lama. Lalu, tidak ada. Pak Rohmat langsung menggeleng keras. Pasti ada. Tidak ada? Ulang dukun itu. Selama kamu hidup, mereka akan tetap datang. Ini berat, tak tertahankan. Dan kalau saya mati? Tanya Pak Rohmat pelan. Dukun itu menatapnya. Lama. Lalu tersenyum. Kalau kamu mati. Ia mendekat. Berbisik. Kamu akan jadi bagian dari mereka. Darah Pak Rohmat terasa dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan jalan keluar. Ini jebakan. Tanpa akhir. Kenapa kamu lakukan ini? Suara Pak Rohmat hampir tidak terdengar. Dukun itu mundur. Menatapnya. Karena selalu ada orang seperti kamu. Ia berbalik. Berjalan ke arah pintu. Dan selalu ada yang bersedia menggantikan. Pak Rohmat langsung menoleh. Apa maksudmu? Dukun itu berhenti di ambang pintu. Tanpa menoleh. Kalau kamu sudah tidak kuat, ia berhenti sejenak. Kamu akan melakukan hal yang sama. Langkahnya lanjut. Keluar. Hei! Pak Rohmat berlari ke pintu. Membukanya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak. Seolah lelaki itu tidak pernah ada. Pak Rohmat berdiri di ambang pintu. Sendirian. Tapi tidak benar-benar sendiri. Ia perlahan menoleh ke dalam rumah. Dan di sana, mereka masih ada. Lebih dekat sekarang. Lebih jelas. Mengelilinginya. Menunggu. Pak Rohmat berdiri gemetar di tengah rumahnya. Saat ia menyadari, dukun itu telah menghilang, meninggalkannya sendirian bersama arwah-arwah yang kini terikat padanya selamanya. Waktu berjalan. Tapi tidak untuk Pak Rohmat. Hari-hari tetap berganti. Pagi datang. Malam tiba. Tapi hidupnya berhenti di satu titik. Di saat semuanya diambil darinya. Rumah itu berubah. Bukan lagi rumah sederhana seperti dulu. Sekarang, lebih besar. Lebih bagus. Perabotan baru. Dinding dicat ulang. Lantai bersih. Semua terlihat layak. Seperti kehidupan yang dulu ia inginkan. Seperti hasil dari rezeki yang ia kejar. Tapi tidak ada suara. Tidak ada tawa. Tidak ada kehidupan. Pak Rohmat duduk di ruang tengah. Sendirian. Di kursi empuk yang dulu tidak pernah ia miliki. Tangannya memegang segelas air. Tapi tidak diminum. Matanya kosong. Menatap ke depan. Karena ia tahu. Ia tidak sendiri. Di sudut ruangan, mereka ada. Diam. Berdiri. Tidak bergerak. Sosok-sosok itu. Tanpa wajah. Tanpa suara. Tapi selalu ada. Selalu melihat. Siti. Dimas. Tetangganya. Orang-orang yang telah diambil. Semua berdiri di tempat mereka masing-masing. Seperti bagian dari rumah itu. Seperti perabot yang tidak bisa dipindahkan. Pergi. Suara Pak Rohmat serak. Lemah. Tapi tidak ada yang berubah. Mereka tetap di sana. Malam datang. Seperti biasa. Lampu rumah menyala. Tapi sudut-sudut tetap gelap. Dan di sanalah mereka berdiri. Lebih jelas saat malam. Lebih dekat. Pak Rohmat bangkit. Berjalan ke kamar. Membuka lemari. Di dalamnya. Masih ada sisa uang. Masih ada bau tanah. Selalu ada. Ia menatapnya lama. Lalu tertawa kecil. Patah. Untuk apa semua ini? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Karena jawaban itu sudah ia tahu. Ia duduk di lantai. Bersandar ke dinding. Menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini, ia benar-benar menangis. Maaf. Bisiknya. Maaf. Ia tidak tahu kepada siapa. Kepada anaknya. Kepada istrinya.
atau kepada dirinya sendiri. Lalu, ia berdiri, perlahan, seperti sudah membuat keputusan. Ia mengambil tali, mengikatnya di atas. Tangannya tidak gemetar lagi. Wajahnya kosong, tenang, seperti orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia berdiri di bawahnya, menatap ke depan, dan untuk terakhir kalinya, ia melihat mereka. Semua berdiri, mengelilinginya, lebih dekat dari sebelumnya. Ini selesai, bisiknya. Ia melangkah. Beberapa detik. Lalu, brak, tali itu putus. Pak Rohmat jatuh ke lantai. Terbatuk, kesakitan, tapi hidup, masih hidup. Ia terbaring, menatap langit-langit. Napasnya kacau, matanya melebar. Kenapa? Suaranya pecah. Kenapa saya nggak bisa mati? Lalu, suara itu muncul. Pelan, sangat pelan. Dari sudut ruangan. Pak! Pak Rohmat membeku. Air matanya berhenti. Ia tidak berani menoleh. Tapi ia tahu. Suara itu. Pak! Lebih jelas. Lebih dekat. Suara anaknya. Dimas. Perlahan, Pak Rohmat menoleh. Di pojok ruangan, sosok kecil berdiri. Lebih kecil dari yang lain. Lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya seperti dulu. Sejenak, seperti masih hidup. Mas, suara Pak Rohmat gemetar. Tapi, wajah itu perlahan berubah. Kosong, gelap, tanpa wajah. Pak! Suara itu tetap lembut, tapi dingin. Sekarang giliran Bapak. Pak Rohmat tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Matanya tidak bisa berpaling. Tinggal di sini. Lampu tiba-tiba mati. Plak, gelap, total. Dan di dalam kegelapan, terdengar suara. Pelan, berulang, dekat, krek, krek, krek. Suara tanah digali. Dari dalam rumah. Dari bawah lantai. Dari tempat ia berdiri. Pak Rohmat mencoba bergerak. Tapi tidak bisa. Kakinya terasa berat. Seperti ditarik. Seperti tenggelam. Dan dalam kegelapan itu, ia sadar. Ini belum selesai. Ini tidak akan pernah selesai. Suara itu terus terdengar. Tanah yang digali, semakin dekat, semakin dalam, sampai akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa, selain rumah kosong, yang selalu berisi. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, yang pelan tapi bikin merinding sampai kepikiran terus, jangan lupa subscribe.